action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu dan Bapak Guru, rekan-rekan guru yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan materi terkait dengan budaya positif di sekolah yang merupakan amanah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Sebagai tugas kami, guru penggerak, kami diminta untuk melakukan proses diseminasi atau penyebaran materi kepada rekan sejawat. Oleh karena itu di siang hari ini akan saya sampaikan, kita perhatikan bersama, mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua sehingga nanti muara akhirnya adalah terciptanya karakter yang positif untuk peserta didik kita, juga terciptanya lingkungan pembelajaran yang kondusif baik di kelas maupun di sekolah, sehingga nanti sekolah kita bisa mengantarkan anak-anak didik kita untuk menjadi pelajar dengan berkarakter profil pelajar Pancasila. Mari kita awali kegiatan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Mari saya katakan Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dan Bapak Guru yang saya hormati, materi ini kami dapatkan di modul 1.4 budaya positif. Bagi calon guru penggerak, saya dengan bersama guru lain mendapatkan materi ini, kemudian kami diminta untuk menyampaikan kepada rekan sejawat di sekolah. Budaya positif, dari judulnya aja budaya positif, artinya adalah pembiasaan-pembiasaan yang dirancang atau dilaksanakan oleh sekolah, baik di lingkup kelas maupun di lingkup sekolah, yang membawa pengaruh kebaikan atau perubahan karakter pada diri siswa, sehingga nanti diharapkan budaya positif ini bisa mengantarkan murid-murid kita untuk memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebenarnya sekolah kita sudah banyak melaksanakan budaya positif. Ada Jumat amal, ada Jumat bersih, ada Jumat sehat, ada bakti sosial, ada literasi, kemudian ada hotmail Quran. Jadi itu semua budaya-budaya positif yang sudah ada. Ini nanti tetap kita pertahankan, kemudian kita tambah dengan budaya-budaya yang lain yang sesuai dengan nilai-nilai agama atau nilai-nilai yang ada di negara kita. Berikutnya agenda, nanti pembukaan sudah kita lakukan, kemudian pemaparan kompetensi lulusan, capaian umum dan capaian khusus, kemudian pemahaman inti, eksplorasi konsep, dan yang terakhir refleksi. Kita mulai dari kompetensi lulusan. Setelah mempelajari modul ini, diharapkan Bapak Ibu bisa memahami pentingnya kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Yang kedua, Bapak Ibu Guru diharapkan mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid, berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi capaian visi ini tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu mari kita melaksanakan tugas kita, melakukan pemantauan, menuntun peserta didik kita, membimbing, mengarahkan. Jika menjumpai anak-anak yang dari karakternya kurang sesuai, maka kita wajib mengingatkan. Yang berikutnya, capaian umumnya adalah memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid.
Berikutnya, mendemonstrasikan pemahaman guru mengenai konsep budaya positif. Kemudian menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem yang aman dan berpihak pada anak. Kemudian menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata. Ini sebagian sudah menyusun, sebagian besar ya. Ini ada kaitannya dengan ini. Yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Dan yang terakhir, sikap efektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya untuk kebutuhan sosial dan murid. Pertanyaan pemantik. Ini yang perlu kita jawab, tapi tidak harus ditulis atau diutarakan, kita jawab dalam hati saja. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju ya? Ada setuju atau tidak? Nah, nanti jawabannya kita bahas di materi berikutnya, sehingga nanti kita bisa mengaitkan tentang pertanyaan ini dan bagaimana kita harus bersikap kepada murid sehingga nanti anak bisa berubah karakternya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tapi membersihkan halaman sekolah bukan siswa. Ya, ini kan maksudnya ini statement ke siswa. Jadi memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, kemudian kita lanjut ke materi. Ini hanya pertanyaan pemantik. Nanti kita cross check setelah kita mengetahui materi lebih lanjut. Topik dalam eksplorasi konsep. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Apa itu restitusi? Nanti kita bahas lebih dalam. Keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, kemudian 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Eksplorasi konsep, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma. Nah, ini paradigma itu cara pandang yang menyeluruh dan terintegrasi dalam satu tindakan. Jadi pola pikir yang mempengaruhi tindakan kita. Paradigma mulai dari kita masih sekolah. Tentu Bapak Ibu masih ingat, saya pun juga masih ingat bahwa ada hal-hal yang menurut para pendahulu kita atau para pendidik kita sampai sekarang mungkin masih bisa dilaksanakan dan masih dipakai adalah konsep mendisiplinkan anak. Jadi itu sebagai sesuatu yang berharga yang diyakini betul. Nah, terkait dengan sesuatu yang berharga, di sini ada beberapa trik atau permainan. Jadi A dan B, misalnya A-nya Bu Atik, B-nya Bu Tatik. Masing-masing mengepalkan tangan, seolah-olah menggenggam sesuatu yang sangat berharga, yang tidak ingin dilihat oleh orang lain. Dengan alasan apapun, mau diberi uang, mau diberi jajan seenak apapun, mau diajak rekreasi, pokoknya nggak akan dibuka. A dan B saling mempengaruhi. Nah, coba kamu buka Bu Atik, tangannya Bu Atik. Nah, karena Bu Atik juga merasa bahwa itu sangat berharga, itu berisi rahasia yang luar biasa, maka tidak akan dibuka. Demikian pula ketika Bu Atik tanya ke Bu Tati, Bu Atik coba saya ditundukkan tangannya, maka dengan bersikuku sangat keras tidak akan menunjukkan. Ini memegang teguh prinsip. Nah, setiap orang prinsipnya seperti ini, sama. Anak kita juga begitu, anak didik kita tidak mau dipengaruhi oleh orang lain, dan juga prinsipnya anak itu tidak bisa kita pengaruhi secara prinsip. Jadi sama seperti ketika saya dan Bu Atik, saya memegang tangan, Bu Atik memegang tangan. Ketika saya disuruh buka, maka saya tidak akan mau. Nah, kira-kira kapan saat Bu Atik itu membuka tangan?
sesuatu yang paling berharga atau dihargai. Bu Hati akan membuka tangan ketika Bu Hati sendiri yang merasa bahwa beliau perlu membuka tangan. Begitu ya. Demikian pula anak-anak. Anak-anak itu akan bisa kita sentuh hatinya, akan bisa kita ajak berubah karakternya ketika anak itu menyadari secara individu bahwa dia harus berubah, bahwa itu penting bagi dirinya. Inilah yang dinamakan perubahan paradigma besar. Sehingga konsep paradigma yang dulu ketika kita harus memaksa menghukum anak, kamu harus manut, kamu saya hukum kalau tidak manut, maka secara individu anak juga akan berontak karena anak punya kepentingan lain nanti terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Sehingga pada prinsipnya anak tidak bisa kita pengaruhi dengan aturan-aturan yang sekian banyaknya. Lalu bagaimana cara kita mempengaruhi? Cara mempengaruhi kita adalah dengan cara memberikan nilai-nilai dan pemahaman agar anak menyadari secara individu bahwa untuk datang tepat waktu itu penting bagi dirinya, tidak untuk aturan sekolah. Bahwa untuk berseragam dengan baik dan benar sesuai aturan itu baik untuk dirinya, berarti dia menghargai dirinya sendiri, tidak karena supaya tidak dimarahi wali kelas, tidak supaya dimarahi oleh kepala sekolah, tidak supaya tidak kena hukuman, tapi supaya dia menyadari bahwa itu memang baik untuk dirinya. Itu paradigma yang paling besar, perubahan prinsip. Ya. Juga bukan karena ketika nanti kita memberikan penghargaan PIN, anak-anak dengan jumlah absensi 0, artinya tidak pernah tidak masuk tanpa keterangan, kita beri PIN. Tetapi karena dia menyadari bahwa memang kalau tidak berhalangan ya harus datang atau harus sekolah, itulah yang harus kita pahami sebagai perubahan paradigma. Berikutnya, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi adalah cara pandang kita, khayalan kita, anggapan kita bahwa guru itu mengontrol murid. Jadi kalau ada murid yang nakal, ada murid yang tidak taat, tidak patuh, itu kita seolah-olah sampai saat ini menganggap bahwa saya bisa mengendalikan murid itu. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Nah, nanti benar salahnya kita dalami dalam materi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, termasuk pada murid kita. Ketika kita memberikan soal, kemudian ada anak yang belum mengerjakan, maka kita paksa, ayo dikerjakan. Nah, itu nanti juga kita lihat hubungannya atau kaitannya dengan materi. Berikutnya, perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon di sini kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Dalam hal ini lebih khusus lagi peserta didik atau murid. Kemudian teori kontrol berpendapat bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dunia itu artinya mereka punya dunia sendiri. Jadi ketika anak tidak mengerjakan itu mereka pasti punya alasan. Nah, itu yang dimaksud dengan dunia lain, dunia dia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi ketika ada anak ngobrol, itu mesti, ojo ngobrol dewi, jangan bicara sendiri ya. Ibu baru menerangkan. Nah, berarti kita melihat perilaku buruk itu sebagai satu kesalahan. Sedangkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak punya tujuan. Kenapa? Dia ngobrol dengan temannya. Iya. Kenapa temannya mengerjakan soal, dia malah gambar? Itu dia punya orientasi lain. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti tadi ketika kita melemparkan tangan, orang tidak bisa mempengaruhi saya untuk membuka. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan teori kontrol mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti anak tadi, ketika anak menggambar saat saya berikan soal, maka prinsipnya saya tidak bisa mengontrol anak itu. Yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika panggilan semua itu
bujuk anak-anak, ayo anak-anak dikerjakan. Nah, ketika anak-anak ramai tidak mengerjakan, maka yang keluar adalah paksaan kita. Dikerjakan, kalau tidak, nah kan seperti itu sudah masuk pada pemaksaan. Kemudian teori kontrol, kolaborasi dan konsensus. Jadi kesepakatan bersama, menciptakan pilihan-pilihan baru. Nanti ada kaitannya dengan keyakinan kelas. Kemudian model berpikir menang kalah. Kamu murid harus kalah, saya yang guru sebagai pemenang. Artinya ada yang terkalahkan dan ada yang dimenangkan. Sedangkan teori kontrol, model berpikir menang-menang atau win-win solution. Berikutnya, nah, disiplin positif ini teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian makna disiplin itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadikan seseorang atau kita ingin lakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi disiplin itu sebenarnya seperti itu. Jadi menggali segala potensi dari dalam diri, termasuk murid bisa menggali potensinya, kemudian untuk dikembangkan untuk mencapai tujuan yang mereka hargai. Semua perilaku memiliki tujuan. Ini masuk dalam teori motivasi. Motivasi ada dua, ekstrinsik dan intrinsik. Yang ekstrinsik yang berasal dari luar itu untuk menghindari hukuman. Cenderungnya anak-anak kita itu menghindari hukuman. Mau pacaran, dia datang, tidak bawa topi, langsung masuk ruang guru, cari Bu Anis atau cari Bu Irsian. Bu, beli topi. Kenapa? Karena dia menghindari hukuman. Ini motivasi ekstrinsik. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, entah sekedar pujian dari wali kelas, atau kalau sekolah kita memberikan PIN, dia ingin dapat PIN. Jadi tidak murni untuk menggali potensi mereka, untuk mengembangkannya, mencapai tujuan yang dia inginkan. Itu motivasi ekstrinsik. Sedangkan motivasi yang diharapkan, motivasi yang paling utama ini intrinsik. Mereka menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai kebajikan universal, bahwa jujur, tanggung jawab, disiplin, saling menghormati, saling menghargai itu baik dimanapun, karena itu dinamakan kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini yang akan kita turunkan dalam keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nilai-nilai yang muncul dari dalam diri siswa, yang kita inventarisir, kita tampung dalam bentuk kertas kecil, kertas post-it, namanya warna-warni itu yang ada tempelannya, ada perkatnya. Kemudian anak-anak kita minta untuk menuliskan nilai-nilai yang menurut dia positif, sehingga anak-anak satu kelas itu nempel semua. Apa yang menurut kamu positif, tuliskan. Walaupun nanti ada yang sama, nggak masalah. Datang tepat waktu, Bu, tulis. Datang tepat waktu, tempel, tanda tangan. Kemudian disiplin berpakaian, tulis, tanda tangan, tempel. Dan seterusnya sampai sejumlah siswa 32. Ini yang dinamakan keyakinan kelas. Saya kemarin sudah mencoba di kelas 9G ketika beberapa bapak ibu guru mengeluhkan ada anak yang memakai sepatu bukan hitam. Kemudian saya minta untuk melakukan itu keyakinan kelas, tempel sampai sekarang masih ada, bisa panjenengan lihat itu hasil keyakinan kelas mereka. Dan ketika nanti mereka melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang mereka tulis dan mereka tempel sebagai keyakinan kelas, maka kita tinggal mengingatkan, bukankah kamu sudah nulis keyakinan kelas dan harus kamu laksanakan? Ini sebagai posisi kontrol mereka juga, sehingga apa yang mereka tulis mereka lakukan. Jadi sebenarnya keyakinan kelas itu lebih pada pemanggilan nilai-nilai dari dalam diri siswa. Jadi tidak kita dari atas kemudian ke bawah. Selama ini kan kita nulis aturan-aturan sekolah, kita tempel, anak kita suruh baca, kamu harus patuh ini. Tapi kalau dari sini dari bawah, jadi mereka menuliskan apa yang penting, tepat waktu, bulatan, nanti menuliskannya dengan kalimat positif, tidak boleh negatif, tidak boleh menggunakan kata bukan atau tidak. Jadi kalau tidak terlambat tidak boleh, berarti diganti datang tepat waktu. Kemudian tidak mengganggu temannya, ditulis saling menghormati dan menyayangi teman. Nah, seperti itu. Nanti sampai kertas itu full dan itu akan tertempel di situ sebagai pengingat
mereka bahwa mereka sudah meneruskan keyakinannya dan harus melaksanakan. Kita lanjut, model berpikir menang-menang atau win-win solution. Ini merupakan kolaborasi dan konsensus, kesepakatan bersama seperti tadi dengan kelas, yang menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi anak diberikan keleluasaan untuk menentukan aturan-aturan di sekolah yang selama ini sangat minim. Nah, ini mulai kita gali lagi supaya nanti mereka juga bisa kita ajak untuk berkolaborasi mencapai visi sekolah. 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Penghukum itu posisi kelas sebagai ada anak terlambat panggil, sini. Kamu datang jam berapa? Jam 7:00. Oke, kamu saya hukum. Misalnya lari atau rusak atau apa, atau menulis apa. Nah, itu kita sebagai penghukum. Pembuat merasa bersalah. Jadi anak kita berikan statement atau pernyataan yang kemudian dia merasa bahwa dirinya bersalah. Di posisi yang kedua. Yang ketiga sebagai teman. Kamu jangan terlambat ya, kamu masa tidak kasihan sama saya, sama Bu Ati. Saya wali kelas kamu kan, saya sudah bantu kamu loh. Nah, itu sebagai teman. Demi ibu ya, untuk saya kamu besok jangan terlambat. Itu sebagai teman. Pemantau. Ini dia memiliki data, memiliki fakta bahwa anak itu terlambat berapa kali, tahu. Saya sudah mencatat tuh, kamu kemarin 1 minggu 5 kali terlambat. Itu sebagai pemantau. Manajer lebih ke arah pendekatan yang lebih intens. Kita menguatkan emosinya, menstabilkan identitasnya, kemudian kita menanyakan keyakinan kelas, baru kita melakukan recovery, tindakan perbaikan. Anak kita ajak untuk berdiskusi. Kamu sudah salah tapi tidak apa-apa, setiap orang pasti bersalah. Terus kamu kalau sudah salah bisa memperbaiki, bisa Bu. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya? Kemudian anak punya ide, begini Bu, begini Bu, begini Bu. Saya akan minta maaf, saya akan mengganti dan seterusnya. Ini lebih ke posisi manajer. Kemudian dibreakdown lagi ke segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Jadi ketika ada 2 anak berkelahi, dua-duanya nangis, kita stabilkan dulu. Kamu kenapa nangis? Dipukul si Abu. Kalau si Anda, situ pukul duluan Bu. Sudah tenang dulu, tenang-tenang. Kamu duduk sana, kamu duduk situ. Kita tenangkan, kita stabilkan identitasnya. Baru kemudian masuk ke validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Kamu kenapa mukul? Saya diajak Bu. Saya dipanggil dengan nama ayah saya emosi. Nah, gitu kan? Itu validasi kebutuhan. Kemudian baru kita menanyakan keyakinan. Sudah, kamu masih ingat kan keyakinan kelas? Masih Bu, masih tertempel, masih. Salah satu juga diperiksa, adakah tentang hal ini? Tidak ada Bu. Adanya apa? Saling menghargai, saling mencintai, saling menyayangi. Nah, kalau begitu, kamu tidak sesuai dengan keyakinan. Bisakah kamu memperbaikinya? Nah, seperti itu. Bisa Bu. Caranya bagaimana? Saya minta maaf pada si A, si B juga begitu sebaliknya. Terus sudah maaf cukup atau ada yang lain? Ada Bu. Nah, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Nah, itu namanya segitiga restitusi, menanyakan keyakinan. Yang berikutnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi keinginan kita itu terkadang atau bahkan persentase besar beda dengan keinginan anak. Maka itu yang harus kita pahami sebagai teori kontrol. Ini terkait juga dengan 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu penguasaan atau kekuatan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan dan kebebasan. Kadang anak-anak kita pasti punya kebutuhan ini. Mereka sekedar melempar temannya dengan kertas atau tisu karena dia pengen memenuhi rasa kesenangan. Di rumah tidak mendapatkan itu. Ini harus kita gali, kemudian kita buat restitusinya, sehingga anak itu mendapatkan hak dan keadilannya dan tidak ada yang dikalahkan. Mungkin kebebasan, ketika kita melihat anak-anak bajunya dikeluarkan, dia ingin bebas. Kadang-kadang kita tanya, saya pernah bertanya, kenapa dikeluarkan? Suruh Pak, geraknya kurang bebas Pak. Oh gitu ya. Jadi ini mengakomodir 5 kebutuhan, sehingga nanti kita bisa menyelami dan menentukan langkah kita bagaimana untuk melakukan restitusi kepada mereka.
Berikutnya, nah ini apakah makna disiplin? Bahasa Latin, disiplina yang artinya belajar. Jadi kalau kita nanti memaafkan anak, disiplin itu ya belajar. Kemudian makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ini yang dari dalam tadi ya, dari motivasi intrinsik. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi anak yang tidak disiplin, baris tapi gitu kan. Nah, kemudian nanti anak-anak ketika ramai diam, tenang. Nah itu berarti suatu tindakan yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai satu tujuan mulia. Ketika anak kita hukum, pasti anak-anak tidak nyaman. Yakin itu. Kita tentu masih ingat ketika kita dihukum guru-guru kita dulu. Itu masih ingat sampai kapanpun. Karena memang hukuman itu membuat tidak nyaman. Bukan sesuatu yang kita hargai atau sesuatu yang kita ingin capai. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Sikap, perilaku, atau perbuatan memiliki tujuan. Dengan mengingatkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri atau dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi ketika anak itu sudah memiliki motivasi intrinsik, maka dia akan berorientasi pada tujuannya. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja? Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima gotong royong. Dan yang keenam kreatif. Ini adalah nilai-nilai yang termaktub di dalam profil pelajar Pancasila. Berikutnya pembelajaran 2.2 teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini motivasi eksternal. Jadi anak-anak ketika tidak pakai seragam lengkap, maka akan berpikir apa yang terjadi kalau saya tidak pakai pakaian lengkap. Ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ketika ada orang yang disiplin, kita berikan pin atau penghargaan, maka anak cenderung untuk memperoleh imbalan. Ini juga motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Inilah yang dinamakan tujuan internal, tujuan disiplin positif. Ketika anak menyadari bahwa memang dia butuh berseragam rapi, dia butuh datang tepat waktu, dia butuh belajar sungguh-sungguh untuk bisa mencapai tujuan yang mereka inginkan. Berikutnya, nah ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka memperbaiki dengan kesadaran mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi yang semula nakal di kelas, dia bisa kembali ke kelas dengan predikat baru, dengan karakter yang lebih kuat. Yang semula bolosan menjadi tidak bolosan, yang semula tidak tertib menjadi tertib. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi
untuk masalah mereka. Kolaboratif bisa dengan teman mereka, bisa dengan guru mereka, yaitu kita. Kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin capai atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi ketika anak-anak tidak pakai topi, maka restitusi berpikir bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Kenapa saya perlu pakai topi, atau kenapa saya harus pakai topi. Yang kedua, memperbaiki hubungan antar mereka dengan temannya, kemudian hubungan mereka atau murid dengan guru. Tawaran, bukan paksaan. Jadi selama ini kalau teori hukuman itu kita memaksa kepada anak, kamu sudah terlambat, kamu harus begini, kamu sudah tidak tertib, kamu harus begini. Jadi bukan paksaan tapi tawaran. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nomor 4, jadi anak kita arahkan untuk introspeksi. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, mencari motif. Jadi kalau dalam kasus itu motif, apa motif mereka sehingga mereka melakukan tindakan itu. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketika mereka sudah bisa introspeksi, maka itulah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Muaranya pada pembentukan karakter mereka, bukan tindakan kita. Restitusi fokus pada solusi, pemecahan masalah dengan win-win solution. Jadi anak merasa terselesaikan masalahnya, kita mendapatkan rasa puas karena anak bisa merubah karakternya. Kemudian berikutnya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ketika tadi ada 2 anak yang berkelahi, maka nanti akan kembali pada posisinya sebagai teman, dan masalah itu terselesaikan tanpa ada yang terkalahkan. Artinya mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan perubahan karakter baru. Berikutnya, keyakinan kelas. Nah, ini yang kemarin sudah saya coba untuk lakukan di kelas 9G. Saya bagikan kertas post-it, kemudian mereka menulis keyakinan kelas mereka. Kemudian ketika saya minta sudah siap semua, sudah Pak, mereka menunjukkan. Nah, baru kemudian mereka saya minta untuk menempel di kertas yang sudah saya beri perekat di dinding kelas mereka, untuk ditempel tiap-tiap siswa. Nah, nanti jadi seperti ini, keyakinan kelas 9D. Jadi semua anak menuliskan keyakinan kelasnya di situ, kemudian mereka tanda tangan sebagai bukti bahwa itu dari diri mereka, untuk mereka, dan harus mereka jaga untuk perbaikan karakter mereka. Maka nanti anak akan terbiasa untuk menuliskan keyakinan kelas. Ini nanti diharapkan semua kelas nanti akan membuat seperti ini. Bisa dipandu oleh guru mapel atau bisa dipandu oleh wali kelasnya masing-masing. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak ditulis peraturan kelas tapi keyakinan? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini pertanyaan-pertanyaan memantik. Kalau tujuannya hanya takut polisi, berarti motivasinya bukan internal tapi eksternal, supaya tidak ditilang Pak. Nah, tapi kalau helm itu baik untuk keselamatan saya, melindungi kepala saya. Jika terjadi hal yang tidak diinginkan, maka itu sudah motivasi internal. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak kurang lebih 1,5 meter? Kalau jawabannya itu aturan Pak, nah, berarti anak masih eksternal. Tapi kalau itu baik untuk saya dan orang di sekeliling saya Pak, untuk kesehatan Pak, nah, juga sudah merupakan motivasi internal. Kemudian pertanyaan selanjutnya berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti
pelajaran atau pelatihan? Jika jawabannya supaya tidak dimarahi Pak, supaya tidak dihukum Pak, berarti masih eksternal. Tapi kalau itu baik untuk saya Pak, ketika saya terlambat maka saya tidak mendapatkan materi yang sebelumnya. Nah, berarti itu sudah motivasi internal. Untuk mendukung motivasi intrinsik atau internal, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi sampai saat ini kita semua yakin bahwa peraturan kelas itu tidak ada satu anak pun dari 200 sekian anak atau 800 sekian anak yang hafal. Karena peraturan itu begitu banyak ya. Tapi kalau keyakinan kelas, maka ketika mereka kita minta untuk mengutarakan apa keyakinan kelasnya, mereka masih ingat karena yang buat mereka, yang menulis mereka sendiri. Berikutnya, nah ini kaitan budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Peraturan kelas yang sudah ada, itu idealnya kita alihkan ke keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu nanti yang bisa membawa perubahan pada lingkungan positif. Kalau semua kelas membuat keyakinan kelas, maka nanti lingkungan SMP Negeri 1 Pecangan juga akan positif. Dan nanti akan berpengaruh pada budaya sekolah yang positif juga. Karena anak-anak semakin terkuatkan karakternya. Berikutnya, nah ini, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Nah ini, di sini kan ada contohnya. TK dan Wanita Persatuan, kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Nah ini, yang sebelahnya kesepakatan kelas. A. Kami dan guru dan murid yang saling menghargai. B. Kami murid yang semangat belajar. Di situ ada blok warna kuningnya. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jika nanti murid kita menghendaki, Pak, kok yang buat hanya kami Pak, Bapak Ibu guru juga buat, dengan sukarela kita juga akan hubungkan di situ. Dengan konsekuensi dan komitmen tentunya, supaya nanti anak-anak tidak menilai kita negatif. Bapak Ibu hanya ingin menanya apa yang dibuat keyakinan kelas kita buat saja. Guru datang atau mengajar tepat waktu dengan konsekuensi dan komitmen yang baik dari kita. Berikutnya kegiatan pendalaman keyakinan kelas, ini tabel T dan Y. Misalnya nilai hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini teori Y, hurufnya seperti huruf Y itu. Maka bisa kita cermati melalui 3 hal. Terdengar, misalnya ketika anak berbicara sopan, santun, itu dari terdengar. Monggo Pak, selamat pagi Pak, itu terdengar. Terlihat, maka anak membungkukkan badan ketika berada di depan kita, itu berarti kita bisa melihat bahwa mereka menunjukkan perilaku hormat. Berperilaku, salaman dengan kita, mencium tangan kita, kemudian apa namanya istilahnya, kalau lewat di depan kita itu anak akan membungkuk tangannya di bawahkan, itu berarti perilaku. Kemudian bekerja, kita meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan pola pekerjaan, kemudian kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi bisa terdengar, bisa terlihat, bisa berperilaku. Kita tinggal, kalau anak-anak itu misalnya kita buat tugas, kerjakan ya, mereka jawab, iya Pak, ya Bu, itu berarti terdengar. Terlihat, mereka terlihat menulis atau mengerjakan soal. Berperilaku, mereka mengerjakan, selesai kemudian ke depan mengumpulkan, itu berarti perilaku. Kalau tabel T, ini hormat, itu tampak seperti dan tidak tampak seperti. Maksudnya tidak tampak seperti itu ketika mereka bekerja, itu memang tampak benar-benar seperti bekerja. Kalau tidak tampak seperti bekerja, maka mereka tidak kita sebut sebagai melakukan nilai itu. Demikian pula untuk nilai-nilai baik. Berikutnya kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tabel T dan Y. Ini hormat tadi sudah. Hormat tampak seperti ini yang kita bahas, tampak seperti itu datang tepat waktu. Kemudian tampak tidak seperti sering hadir terlambat. Menyapa teman dan guru setiap hari, ini tampak seperti. Kemudian tidak tampak seperti
acuh kepada teman dan guru. Kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dengan ucapan terima kasih. Yang tampak seperti tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Demikian pula dengan bekerja, itu tampak seperti itu tekun bekerja dan menyimak guru. Yang tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Berikutnya, nah, ada peraturan dan keyakinan kelas. Ini bedanya di sini. Peraturan kelas itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan kelas, harus mengembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas lebih pada menekankan tanggung jawab, karena dia sudah mengambil maka harus mengembalikan. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, misalnya peraturan seperti itu. Kalau keyakinan kelas itu justru malah ditulis yang positif, menghormati orang lain, karena mengganggu orang lain itu tidak termasuk menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, itu kalimat yang ada pada peraturan. Kalau keyakinan kelas ini menghormati orang lain dan berkomitmen. Kenapa menghormati orang lain? Ketika guru sudah di dalam, kita baru datang, guru menerangkan, kemudian guru terganggu dengan murid yang baru datang, berarti dia tidak menghargai orang lain, itu maksudnya. Kemudian berkomitmen, anak berkomitmen dari dalam dirinya untuk datang tepat waktu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Di keyakinan kelas tertulisnya keselamatan, karena kekerasan itu nanti berefek pada keselamatan dirinya dan orang lain. Kemudian juga menghormati orang lain. Ketika dia pukul temannya, berarti otomatis dia tidak menghargai orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelas cukup dengan kata kesehatan, karena efek narkoba dimanapun itu selalu efeknya ke kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelas kalimatnya berbunyi menghormati orang lain dan bersabar. Karena ketika kita antri menunggu giliran, otomatis kita menghargai orang lain yang di depan kita dan bersabar menunggu sampai giliran kita. Kemudian gunakan masker. Di keyakinan kelas kalimatnya kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berdiri di kelas atau koridor. Keyakinan kelas juga keselamatan dan keamanan. Jadi kalimat atau kata-kata yang membedakan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kita lanjut. Nah ini penambahan materi pada dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu di satu sisi hukuman. Nanti kita bahas. Yang semula ada 5 unsur menjadi 8. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nanti kita bahas di tanggal berikutnya. Dihukum oleh penghargaan. Kenapa penghargaan itu bisa menghukum? Penghargaan menurunkan kualitas. Yang semula anak grade-nya bisa mencapai 7, justru karena penghargaan, misalnya penghargaan itu grade-nya 5, maka dia tidak akan mungkin meningkatkan jadi 7. Karena secara aturan 5 saja sudah dihargai. Ya, 5 sudah dihargai. Maka ketika anak sudah mencapai 5, maka dia akan enggan untuk melanjutkan ke level berikutnya. Jadi ini artinya penghargaan menurunkan kualitas yang sebenarnya anak bisa mencapai lebih tinggi. Penghargaan mematikan kreativitas. Karena kita memberikan penghargaan. Jadi misalnya PIN. Kenapa kok disebut mematikan kreativitas? Karena dia yang harusnya lebih kreatif lagi, ya semangat di situ karena sudah dapat PIN saya kok. Yang seharusnya bisa datang jam 6 karena datang setengah 7 terus itu sudah mendapatkan PIN, maka dia ya nggak akan kreatif untuk lebih baik lagi. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik karena motivasinya hanya hadiah atau penghargaan, maka mereka tidak memunculkan motivasi dari dalam diri bahwa itu baik untuk dirinya. Jadi misalnya ketika kita sebagai wali kelas, kalau kelas ini 1 bulan bersih tanpa ada sampahnya, maka kas kalian akan saya tambah 50.000. Itu mereka akan membersihkan karena
pengen imbalan kasnya tambah 50.000, bukan karena kesadaran bahwa kebersihan itu kebutuhan semua orang. Itu yang dimaksud penghargaan mengurangi motivasi intensif. Oke, yang berikutnya, nah, tindakan guru. Nah, ini mau dicermati. Ini menurut Bapak Ibu guru semua, ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi kira-kira hukuman atau konsekuensi? Oke, kita lihat ya. Nah, ini kuis. Nggak kelihatan Pak Guru. Hukuman. Ya. Karena kegiatan ini membuat anak tidak nyaman dan membuat mereka terpaksa menulis karena bukan keinginan sendiri kan. Tulis 100 kali. Kita zaman sekolah kan seperti itu. Nah, masih ingat. Yang pertama berarti masih ingat. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa? Konsekuensi. Hukuman. Betul. Karena anak juga akan berpikir, ini adilkah saya terlambat kok disuruh lari keliling. Dia juga tidak nyaman kan lari keliling. Berikut, murid diminta untuk push up 15 kali, ini pastikan ya. Karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman jelas ya. Nah ini, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi kalau bocah sing usil gitu, kertasnya temannya dicoret-coret. Konsekuensi? Oke. Ya, 100 ya. Kalau kali berapa ini saya satu saja. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Dia nyenggol air, tangannya kemudian tumpah. Konsekuensi, ya betul. Jadi murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini nggak ada di sini, di sekolah lain ya. Di sini saya tidak ada. Konsekuensi apa? Hukuman. Jadi anak suruh lepas sepatu kamu, sudah kamu nanti sampai pulang pakai sepatu. Hukuman. Nah, kalau ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pak pastikan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi alasannya? Karena olahraga. Alasan lain? Konsekuensi. Kenapa? Karena rentang waktu 10 menit ketika olahraga itu teman-temannya sudah melakukan pemanasan, sedangkan dia baru datang. Maka sebagai bentuk pemanasan dia harus lari keliling 2 kali. Itu sebagai konsekuensi tindakan keterlambatan karena dia tidak mengikuti pemanasan. Dalam pelajaran PJOK boleh, tapi kalau dalam pelajaran yang lain tidak boleh karena bukan konsekuensi, termasuk hukuman. Ini supaya kita bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Tujuannya agar kita meminimalisir hukuman. Berikutnya, nah ini hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang memang harus terjadi. Kalau yang menyakitkan tadi kan mencatat 100 kali itu, yakin semua orang akan tersakiti. Wah, aku pernah terkena 100 loh. Ya. Tapi kalau anak nyenggol air, tumpah, kemudian coba kamu sudah nyenggol air ya, mejanya jadi kotor, jadi basah, kamu ambillah, kamu bersihkan. Itu memang sesuatu harus terjadi, harus bersih karena semula tadi bersih, karena tindakan dia jadi tertumpah air. Yang kedua, hukuman buat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Saya yakin kita semua masih ingat yang dulu pernah terlempar penghapus oleh guru kita. Sampai sekarang, sampai kapanpun kan masih teringat. Ya kan? Sampai diceritain kepada cucunya. Rio, saya Rio dulu bah itu iya. Kemudian konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu yang pendek. Mungkin waktu itu dia tidak nyaman, tapi ketika dia sudah menyadari, maka dia akan bisa menghilangkan itu. Tapi kalau hukuman sampai kapanpun masih ingat. Berikutnya, hukuman
membuat anak membenci kedisiplinan. Wah, aku benci aturan, masuk anggur upacara monggo pakaian lengkap. Ya, kadang-kadang anak tersentuh seperti itu. Oh, harus dengar, ya kan? Nyanyi ya, gitu. Terus anak menghargai disiplin kalau yang konsekuensi. Karena kamu sudah nyobek kertas teman kamu, maka kamu harus ganti. Ya memang semua tidak nyaman, tapi kemudian dia menyadari bahwa kamu kalau disobek kertasnya tidak diganti bagaimana? Ya harus diganti ya, nah kamu ganti. Nah, maka dia akan bisa menerima itu sebagai bentuk penghargaan disiplin. Hukuman lebih pada paksaan, ayo lari. Nah, gitu. Tapi kalau konsekuensi merupakan stimulus atau tanggapan. Stimulus kurang sangat. Ya bisa seperti itu. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kadang-kadang kalau anak terlambat terus nggak bisa bangun pagi, ketika dihukum terus, bisa-bisa dia mukul kepala sendiri. Loh, kenapa kamu mukul? Saya benci dengan diri saya bangun mesti jam 7. Jadi cenderungnya seperti itu, anak bisa menyakiti diri sendiri. Kemudian konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kita beri pengertian, kamu punya pasang alarm bisa, kalau enggak dipaskan ya dia, sehingga nanti ada penyesuaian diri supaya dia tidak terlambat. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, menyembunyikan. Ketika anak bajunya dikeluarkan, itu kan ketika kita lewat, bajumu dimasukkan, maka mereka akan menyembunyikan, tidak dimasukkan tapi ada di tempat begini ya. Nah, ini contoh nyata dari tindakan menyembunyikan kesalahan. Sehingga ketika dia lewat, seolah-olah bajunya sudah dimasukkan, padahal aslinya tidak. Kemudian ketika dia nyontek, kemudian kita pergoki, kamu jangan nyontek, enggak, aku saya nggak nyontek. Nah, itu juga sebagai bentuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi, anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir, hukuman itu anak akan merasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Saya kok disuruh lari ya, ini sekian. Belum lagi nanti dilihat teman-temannya dikeploi. Nanti anak-anak merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai. Aku dikeploi kanca-kancaku kan gitu. Kalau konsekuensi, anak kehilangan hak. Misalnya tadi kita minta untuk keliling pada saat pelajaran PJOK, kehilangan haknya, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Tapi nanti ketika mereka sudah menyadari apa yang harus dilakukan, maka itu akan hilang. Beda dengan hukuman. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang berikutnya, identitas gagal. Ini hukuman. Sedangkan identitas sukses itu disiplin. Ada dua, yaitu konsekuensi dan restitusi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Anak diminta push up, diminta lari, diminta mendarat 100 kali. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah, restitusinya merupakan pilihan. Jadi anak diarahkan untuk milih itu karena memang sudah melakukan kesalahan. Hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusi akan menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Mereka akan tahu, oh ternyata saya salah, saya harus memperbaiki. Hukuman, ini murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensi murid akan dibuat tidak nyaman, dan restitusi murid atau anak akan mendapatkan penguatan, dikuatkan karakternya. Hukuman ini membuktikan bahwa sistem tidak akan berjalan apabila murid tidak takut. Coba kalau kita sudah buat peraturan, anak-anak yang tidak pakai seragam lengkap saat upacara akan disendirikan di barisan depan. Kemudian semua anak-anak kompak ya, tidak takut bu, siap bu. Maka peraturan ini akan termentahkan oleh tindakan anak. Kemudian konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru.
dengan restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kita tidak perlu lagi memantau, karena kalau anak sudah menyadari kesalahannya, sudah timbul motivasi intrinsik, anak akan berusaha lebih baik terus. Hukuman itu berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlaku pada kehidupan nyata. Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nanti sampai di masyarakat dia akan ikut. Nah, restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Jadi ketika ada masalah seperti itu, maka dia otomatis akan terkuatkan karena mereka sudah pernah direstitusi atau mendapatkan restitusi. Hukuman peraturannya adalah kamu harus, nah itu hukuman. Konsekuensi kita tanya apa peraturannya, itu konsekuensi. Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah itu konsekuensi. Kalau restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang sudah kita yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi anak kita ajak untuk komunikasi, untuk berdiskusi. Hukuman, murid atau anak membenci peraturan, cenderungnya seperti itu. Jadi mereka akan benci peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Konsekuensi, murid atau anak akan menghormati peraturan, dan restitusi, murid atau anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Sehingga hukuman itu lebih bersifat negatif. Maka sebisa mungkin kita hindari. Konsekuensi bersikap atau bersifat netral, dan restitusi ini positif. Ini yang harus selalu kita upayakan. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, semua perilaku manusia, baik dan buruk, positif dan negatif, itu dipengaruhi oleh 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup, survival. Orang mencuri, merampok, ya kan, korupsi, itu sebenarnya bertahan hidup. Mereka takut untuk tidak bisa makan, makanya mencuri, merampok, ya. Korupsi juga gitu, mereka takut untuk tidak bisa makan makanan yang mahal dan enak. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin ada anak yang butuh kasih sayang karena di rumah tidak didapatkan, maka akan bertindak aneh dan nyeleneh ketika di sekolah karena dia ingin mendapatkan kasih sayang dan diterima. Ini harus kita telusuri. Penguasaan, power. Anak ingin ditakuti temannya di kelas, maka dia selalu bully temannya. Bisa. Kebebasan tadi, ketika anak ingin bebas, bajunya dikeluarkan. Kesenangan, kadang-kadang pakai topi dibalik, gitu kan, atau digiring kayak gini ya. Bagus pak, kece pak, gitu. Dia ingin mendapatkan rasa kesenangan. Demikian pula ketika dia mengganggu temannya dengan mendorong kursinya, maka ada rasa kesenangan di situ. Jika kita pahami ini, maka kita bisa melakukan tindakan lebih lanjut tentang restitusinya. Yang berikutnya, 5 posisi kontrol. Nah, motivasi, guru berkata, ini sebagai penghukum ya, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Jadi misalnya ada anak berkelahi, kamu lah itu kan, kamu gak perlu dicontoh, kamu lah itu menunjuk-nunjuk itu sudah ciri penghukum. Identitas gagal, kontrol dari luar. Kemudian membuat orang merasa bersalah, kalimatnya berceramah dan mengatakan seharusnya. Kemudian ibu kecewa ya. Kue besok terlambat. Nah itu juga membuat orang merasa bersalah. Ini juga identitas gagal. Kemudian sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kamu kan anak yang baik, kamu bantu ibu ya supaya besok tidak terlambat. Ibu kan wali kelas kamu, tolong bantu ibu ya. Nah itu posisi sebagai teman. Pemantau, menghitung dan mengukur, disertai dengan data. Jadi guru yang bersangkutan itu mencatat frekuensi anak melakukan kesalahan sehingga nanti akan diutarakan pada anak atau murid itu. Sebagai manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Penghukum, kalimatnya, kalau kamu tidak melakukannya awas, rasakan. Nah itu penghukum. Membuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali, capek ya, ibu capek ya kan? Nah, kan gitu.
terus pokoknya juga merasa kowe. Nah, itu sebagai membuat orang merasa bersalah. Ibu stres dan seterusnya. Kemudian sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau bantu ibu? Ingat loh ya, kamu kemarin sudah berkelahi, ibu bela. Nah, gitu kan. Ibu bantu, itu sudah sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, kita menanyakan apa peraturannya. Kalau sebagai manajer, apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita yakini. Jadi kita kalimatnya, bukan kamu. Karena di sini guru melibatkan diri dalam pemecahan masalah anak. Jadi mereka merasa tidak sendirian. Kita sebagai guru akan membantu memecahkan masalah mereka. Kemudian sebagai penghukum, murid melakukan atau meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Mereka menganggap guru itu sebagai dunia yang tidak perlu mereka hargai pokoknya, karena sudah menghukum dia. Kemudian membuat orang merasa bersalah, murid melakukan atau meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, karena dia sudah tersentuh perasaannya. Kadang-kadang sampai menangis, aku kecewa loh sama kamu dan seterusnya. Kemudian teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Bahkan ada kecenderungan anak bergantung kepada guru. Kemudian pemantau ini menyesuaikan diri bila diawasi. Manajer menguatkan pribadi. Penghukum akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu anak-anak akan mengatakan seperti itu. Membuat orang merasa bersalah, anak akan cenderung mengatakan maaf saya dulu. Teman, saya berpikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, jadi menganggap gurunya sebagai teman. Pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus lakukan atau saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Ini sebagai pemantau ketika anak diberikan statement. Manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Penghukum nanti cenderungnya akan mengulangi kesalahan anak atau murid. Kemudian pembuat merasa bersalah, anak cenderung akan merendahkan dirinya atau merasa rendah diri. Teman, mereka akan lemah, tidak mandiri dan tergantung. Pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, sedangkan manajer mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaikinya. Berikut pertanyaan-pertanyaan. Ini siapa yang menyatakan? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kalimat siapa? Penghukum, pemantau, teman, manajer, atau apa? Saya kecewa tadi apa? Membuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu salah terus. Ini penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ini teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini atau pin? Ini pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini penghukum. Bergerak antara peraturan pemantau, konsekuensi atau hadiah, nilai-nilai itu manajer untuk memperbaiki. Jadi kita upayakan nanti kita menerapkan nilai-nilai, memposisikan kita sebagai manajer supaya anak bisa memperbaiki segala kesalahannya. Segitiga restitusi. Nah, ada 3 treatment yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dengan berkata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi anak stabil identitasnya atau terkuatkan identitasnya. Yang berikutnya menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Apa yang sudah kamu pernah tulis di keyakinan kelas? Itu berarti menanyakan keyakinan. Validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Anak diminta untuk berpikir, menganalisis apa yang sudah dilakukan. Berikutnya, menstabilkan identitas. Ini guru berkata, berbuat salah itu hanya manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi menguatkan identitas mereka. Intinya itu.
Kamu jangan menyalahkan diri kamu terus menerus, ya kan? Apakah kamu bersikap baik pada diri kamu sendiri dan seterusnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan siswa untuk terkuatkan identitasnya. Kemudian validasi kebutuhan, guru berkata, kamu bisa saja melakukan hanya buruk lagi, tapi tidak kamu lakukan. Jadi berarti sudah validasi kebutuhan. Apa yang penting bagi kamu? Apakah kamu bisa melakukan lebih baik lagi besok? Nah, itu kalimat-kalimat pemancing validasi kebutuhan. Menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah? Nilai-nilai universal apa yang kita sepakati dan seterusnya. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Ini intervensi 30 detik, pertanyaan-pertanyaan selama 30 detik yang bisa kita jadikan sebagai refleksi. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Dan seterusnya. Refleksi, pemahaman apa yang berubah sebelum dan sesudah mempelajari modul ini. Kemudian apa rencana kita ke depan untuk menerapkan modul ini. Jadi minimal kita sudah memahami bahwa paradigma lama dan baru. Yang lama itu masih mengandalkan hukuman, sangat efektif untuk membuat karakter anak berubah. Sedangkan yang sekarang kita sudah tahu budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi yang merupakan beberapa metode dan langkah efektif untuk merubah karakter siswa. Terima kasih. 1 jam lebih 5 menit. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu semua yang sudah berkenan untuk memperhatikan presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yang muara akhirnya adalah perbaikan karakter untuk murid-murid kita atau peserta didik kita. Amin ya rabbal alamin.